Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya Elaborasi Channel. Jadi kita di sini bakalan ngebahas tentang masuk ke episode sekolah dunia lagi. Jadi kita akan bahas tentang pendidikan yang ada di dunia. Nah, untuk episode yang sekarang kita bakalan bahas tentang pendidikan yang ada di Jepang. Sesuai request teman-teman yang banyak masuk ke WA saya atau Instagram itu minta bahas pendidikan yang ada di Jepang. Karena kita tahu Jepang juga termasuk kota yang punya sistem atau pembelajaran yang cukup baik di beberapa negara yang ada di dunia ini, teman-teman. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan narsum kita. Di sini sudah bergabung bersama Mbak Tanti. Kalau diplesetin sedikit Mbak Tantri, teman-teman pasti tahu. Vokalis band Kotak. Oke, mungkin kita langsung kenalan dulu ya. Mbak Tanti bisa memperkenalkan diri secara singkat, asal dari Indo di mana, terus sekarang kerja dan kuliah atau gimana sih ke aktivitasnya sekarang? Itu aja, Mbak. Boleh, Mbak? Oke, nama saya tuh Tanti. Saya tuh asalnya dari Batam, dari Batam Kepulauan Riau, dekat Singapura. Terus saya lulusan dari Ritsumeikan Asia Pacific University di Kota Beppu, selatannya Jepang, dan sekarang saya kerja di salah satu company Jepang di Tokyo. Oke. Batam itu hampir deket, Mbak. Saya aslinya orang Palembang, Mbak, Sumatera Selatan. Nah, jadi kita sama-sama orang Sumatera. Tapi memang benar-benar lahir di Batam, Mbak, atau ada garis keturunan dari orang tua yang tinggal di Jawa gitu? Oh, enggak sih. Oh, enggak. Lahir dan besar di Batam, cuman pas SMA saya pindah. Oh gitu, oke. Yuk, nah teman-teman tadi sudah dengar ya. Mungkin bisa diulangi lagi, Mbak, universitas lulusan yang di Jepang apa namanya, Mbak? Universitasnya namanya Ritsumeikan Asia Pacific University, atau biasa disebut juga Ritsumeikan Asia Teihei Daigaku kalau misalkan bahasa Jepangnya. Terus saya kuliahnya jurusan International Relations and Studies. Oke, HI berarti ya, teman-teman. Nah, kalau untuk di Jepang, Mbak, kampus Mbak itu kalau di Indonesia kan kita ada pembagian tuh, ada universitas swasta dan universitas negeri. Kalau di Jepang sendiri itu punya sistem yang seperti itu atau gimana? Ada di sini. Kalau misalkan untuk kampus saya sendiri itu kampus swasta. Terus kita juga jadi ada dua branch. Yang pertama adalah Ritsumeikan University, itu tuh for our sister school. Jadi kayak main campusnya kita tuh di Ritsumeikan yang di Osaka sama Kyoto, tapi untuk yang Asia Pacific University sendiri itu letaknya ada di Kyushu, di kota Beppu. Oh gitu. Bagaimana teman-teman? Sudah mulai menarik ya pembahasannya. Tadi teman-teman Mbak Tanti juga dia bilang di awal itu bahasanya dia kuliah di Jepang itu karena dapat beasiswa. Nah, mungkin teman-teman juga ingin mengetahui beasiswa yang di Jepang yang diambil sama Mbak Tanti itu dalam bentuk seperti apa? Apakah kerjasama antara Jepang dan Indonesia atau memang dari pemerintah Jepang sendiri? Mungkin kita langsung tanya, gimana Mbak untuk beasiswanya? Kalau untuk tahun saya, waktu itu saya daftar tahun 2014 untuk masuk Spring 2015. Jadi di kampus saya sendiri tuh pembagiannya ada dua, yaitu Spring Semester sama Fall Semester. Jadi biasanya untuk Spring Semester itu masuknya barengan sama anak-anak Jepang, karena memang lulusan Jepang itu lulusnya sekitar bulan Maret April, jadi bulan April ya. Nah, untuk biasanya untuk yang masuk bulan-bulan fall, yaitu September Oktober, biasanya tuh orang Indonesia lebih milih untuk masuk di bulan-bulan segitu. Jadi kalau saya kan spring ya, karena masuknya Maret April, jadi waktu itu di batch saya dari orang Indonesia sendiri kita punya sekitar 15-16 orang dari Indonesia. Kalau di fall semester itu biasanya batchnya lebih banyak lagi, sekitar 80-100 orang Indonesia yang berangkat. Nah, untuk beasiswanya sendiri kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu, karena ini beasiswanya beasiswa kampus ya, bukan beasiswa. Oh, jadi beasiswa dari kampus ya, Mbak ya? Cuman nanti setelah kita keterima untuk saya, especially untuk intake spring ya, biasanya kita dapat bantuan dari JASO namanya.
10.000 yen per bulan. Jadi kita kayak dapat uang jajan. Oh gitu, kalau yang masuk di golongan Mbak tadi yang daftar di apa? Spring semester. Di spring semester, oke. Kalau untuk fall sendiri, dari teman saya sih informasinya dapatnya tuh setengah tahun. Jadi enaknya kalau masuk spring tuh gitu. Kita oh gitu. Tapi balik lagi tetap beasiswanya itu beasiswa dari kampus ya Mbak ya? Beasiswanya kampus, jadi tuition fee reduction namanya. Jadi dibagi beberapa macam juga, ada 50%, 50%, 65%, 80%, dan 100%. Itu juga tergantung screening dari kampus. Kita ada beberapa tahapan, yang saya ingat sih waktu itu tahapannya pertama screening nilai ya, nasional gitu. Kita daftar, submit semuanya, IELTS juga. Untuk tahun saya sih minimal 5,5, tapi saya nggak tahu sekarang, mungkin naik ya, pasti naik pasti. Ada esai juga, 3 tipe esai ingat saya. Yang pertama adalah kayak alasan kenapa kita mau masuk ke kampus ini, kedua adalah jurusannya tuh apa sih, jurusan apa yang akan kita ambil, terus ya seperti biasa yang ketiga motivasi, surat motivasi. Oke. Itu kalau untuk ujian masuk ke kampusnya lebih seperti itu ya Mbak ya? Itu ujian untuk dapat beasiswanya atau ujian untuk masuk ke kampusnya? Sebenarnya nggak ada exam sih, lebih nggak ada screening documents ya. Ya itu ya, itu yang membedakan mungkin kampus yang ada di negara-negara lain sama yang ada di Indo kan. Kita lebih dipacu untuk dilihat nilai, jadi nilai rapot kita setelah SMA tuh ya bisa jadi patokan, tapi tidak melulu jadi patokan karena ada ujian masuk lagi kan. Oke, seperti itu. Terus untuk yang kampus Mbak tadi, saya baca-baca juga beberapa literatur untuk kuliah di Jepang itu ada 3. Tadi mungkin Mbak sebutin 2 ya, untuk lebih karena masuk di bulan Maret ya Mbak ya? April atau Maret masuknya? Awal masuk nanti April sama September. Itu di awal semester pertama ya Mbak. Maksudnya dalam satu semester itu kan ada dua semester kan dalam 1 tahun. Jadi awalnya diawali di bulan-bulan yang Maret tadi Mbak ya. Itu musim apa sih Mbak? Disebut musim apa? Itu musim semi. Oh, itu musim semi. Jadi benar-benar yang saya baca-baca juga teman-teman. Jadi Jepang itu sistemnya untuk di awal semester itu dia lebih mengikuti sistem, karena yang tadi yang cuaca tadi yang ada musim semi. Dan kebanyakan juga kalau nggak salah tadi saya baca ada masuk ke musim apa ya? Kalau bunga sakura mekar itu musim apa sih? Itu spring. Jadi untuk saya sendiri karena saya spring sama anak Jepang yang lainnya. Makanya filosofinya adalah ketika spring ini kan bunga sakura itu hanya mekar dalam 1 tahun, hanya 1 minggu ya. Jadi itu tuh filosofinya adalah ketika kita masuk ke tahun yang baru, ke semester yang baru ya, itu tuh diharapkan kita seperti bunga sakura gitu. Gitu. Joyful, gitu. Oke. Menyenangkan, membahagiakan, karena moodnya oke kan. Jadi filosofinya gitu. Saya juga baru tahu. Lucu juga ya, ada filosofinya. Iya. Oke, berarti benar ya apa yang saya baca itu, dan saya konfirmasi ke Mbak Tanti juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kan untuk memulai tahun ajaran baru itu diawali di bulan 7 ya, atau bulan 6 lah di awal-awal itu. Tapi kalau untuk di Jepang tadi yang tadi sudah disampaikan Mbak Tantri, diawali di musim spring ya Mbak ya. Awalnya mekarnya bunga sakura tadi, dan itu juga ada filosofinya teman-teman. Jadi tidak asal buat saja pemerintah yang di sana. Oke. Nah, mungkin ada Mbak yang terkait beasiswa. Berkas-berkas yang perlu dipersiapkan itu memang harus dikirim langsung ke kampusnya, atau kita harus memang stay di Jepang dan kita harus ngurus-ngurusnya langsung ke kampusnya tanpa harus mengirimkan, kayak gitu Mbak? Gimana Mbak? Kalau untuk kampus saya sendiri, karena itu beasiswa kampus ya, tuition reduction, tentunya harus kita masukin aplikasinya sebelum kita berangkat ke Jepang. Nah, luckily di Indonesia kita tuh punya branch office, jadi pas tahun saya sih di gedung Sumitmas, tapi mungkin bisa cek lagi ntar di websitenya. Kalau misalkan kampus saya Sumaikan Asia Pasifik University itu letaknya di Indonesia sekarang di mana gedungnya. Nah, di situ ntar bisa konsultasi dan tanya-tanya juga. Gitu. Mereka, karena mereka ke branch office, jadi mereka benar-benar
bantu dari segi pendaftaran, buat masuk ke aplikasi, dan interview juga kita ada tes interview kan ya dari langsung dari universitasnya, jadi bisa lewat situ Mas. Oke. Nah, gitu teman-teman untuk sistem memperlengkap dan mengirim berkas untuk pendaftaran beasiswanya teman-teman. Nah, saya rasa untuk di sesi pertama ini saya selesaikan dulu teman-teman, karena informasi di awal kita untuk menggali bagaimana beasiswa yang dan bagaimana sistem kuliah di awal seperti apa, itu teman-teman bisa dapat di sini. Untuk lanjut kita lanjut ke part kedua teman-teman. Kita bakalan bahas bagaimana sistem pembelajaran yang ada di beberapa universitas yang ada di Jepang teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan klik di sini untuk video selanjutnya di part kedua ya teman-teman. See you.